Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Advin Sandika, Arvin Syah, Devina Putri Avianti, Elsa Rizrika, Haliza Ulaya Zalfa, Nadia Pangemana, dan Nanda Fitri Asmara. Kita di sini ingin membahas tentang apa sih itu kecemasan? Yuk berikut kita simak penjelasannya. Pernahkah kamu merasa cemas yang berlebihan? Seperti jantung berdebar-debar, pikiran tak henti-hentinya berlari, dan dunia di sekitarmu seolah mengecil. Ini adalah gangguan kecemasan, sebuah kondisi yang dirasakan oleh jutaan orang di seluruh dunia. Mari kita pelajari bersama. Gangguan kecemasan adalah kondisi di mana psikologis yang membuat seseorang merasa takut atau khawatir secara berlebihan. Hal ini terjadi ketika sistem otak yang dirancang untuk melindungi kita dari bahaya justru terlalu aktif. Menurut Navratilus dan Grini pada tahun 2018, kecemasan adalah keadaan umum dari kekhawatiran atau firasat. Kecemasan adalah respon normal terhadap ancaman, tetapi menjadi tidak normal ketika tidak proporsional dengan realitas ancaman atau ketika tampaknya muncul begitu saja, yaitu ketika merespon dengan tidak tepat terhadap peristiwa kehidupan. Gangguan kecemasan bersamaan dengan gangguan disosiatif, yaitu ketidaksesuaian dengan hubungan antara pikiran, ingatan, lingkungan, tindakan, serta identitas diri. Kemudian, gejala somatik, yang berarti suatu kondisi medis berupa sekumpulan gejala fisik yang muncul akibat masalah psikologis yang dialami penderitanya. Namun, saat dilakukan pemeriksaan fisik, dokter tidak dapat menemukan kelainan atau masalah tertentu pada tubuh penderita. Dalam sebuah studi di Amerika Serikat, sekitar 28% orang dewasa melaporkan pernah mengalami gejala yang cocok untuk diagnosis gangguan kecemasan. Namun, angka ini mungkin sebenarnya lebih rendah karena banyak orang yang melupakan gejala yang mereka alami. Gangguan kecemasan juga berdampak besar bagi individu dan masyarakat. Pada tahun 2015, gangguan ini menjadi penyebab disabilitas ke-9 terbesar di dunia. Orang dengan gangguan kecemasan memiliki tingkat pengangguran 2 kali lipat dibandingkan orang lain. Selain itu, pengangguran juga dapat meningkatkan risiko gangguan kecemasan. Gangguan ini juga berhubungan dengan masalah dalam hubungan keluarga, risiko percobaan bunuh diri yang lebih tinggi, dan masalah kesehatan fisik. Sebenarnya, tanda dan gejala anxiety disorder tergantung pada jenis gangguan kecemasan yang dialami pengidapnya. Namun, ada beberapa gejala gangguan cemas yang mungkin dirasakan seseorang secara psikologi, di antaranya berupa yang pertama, rasa khawatir atau takut berlebihan, bahkan panik. Yang kedua, tegang, perasaan tidak nyaman, atau merasa selalu dalam bahaya. Yang ketiga, merasa gelisah atau tidak dapat duduk tenang. Yang keempat, bicara berlebihan dan cepat. Yang kelima, sulit konsentrasi. Yang keenam, takut hilang kendali, takut mati, atau takut menjadi gila. Yang ketujuh, susah tidur. Dan yang terakhir, rasa ingin pingsan atau tercekik. Selanjutnya, gejala kecemasan pada seorang juga dapat bermanifestasi pada beberapa gejala fisik. Antara lain, yang pertama, tekanan darah dan denyut jantung meningkat. Yang kedua, tegang otot di kepala atau leher. Yang ketiga, sakit kepala, pusing atau kepala terasa ringan. Yang keempat, mual atau rasa tidak enak di lambung. Yang kelima, diare atau konstipasi atau bisa kita sebut juga sembelit. Yang keenam, berkeringat dingin. Yang ketujuh, mulut kering. Yang kedelapan, nyeri perut atau dada. Yang kesembilan, sesak di tenggorokan dan kesulitan bernapas. Yang kesepuluh, napas pendek atau cepat. Yang ke-11, gemetar, merasa lemah, lemas, atau lelah. Yang terakhir, rasa baal atau mati rasa, dan rasa kesemutan. Nah, ada beberapa jenis gangguan kecemasan, seperti gangguan kecemasan umum, gangguan panik, dan gangguan kecemasan sosial. Dan masih ada beberapa gangguan kecemasan lainnya. Generalized anxiety disorder, yaitu kekhawatiran yang terus-menerus.
Lalu selanjutnya ada gangguan kecemasan sosial, yaitu ketakutan terus-menerus dan sangat kuat terhadap situasi sosial atau sekedar papasan pada orang yang tidak dikenal. Selanjutnya ada gangguan panik, yaitu serangan tiba-tiba berupa ketakutan yang intens, teror, dan perasaan akan datangnya malapetaka, disertai sedikitnya 4 gejala lainnya. Lalu selanjutnya ada agorafobia, yaitu kecemasan terhadap situasi. Hal ini membuat seseorang merasa malu dan sulit untuk melarikan diri jika gejala kecemasan muncul. Lalu selanjutnya ada gangguan stres pasca trauma, yaitu rasa takut dipisahkan dari orang-orang terkasih, umum terjadi setelah peristiwa traumatis. Lalu yang terakhir ada obsessive compulsive disorder, OCD, yaitu kondisi mental yang ditandai oleh pemikiran obsesif yang mengganggu dan perilaku kompulsif yang diulang secara terus-menerus. Gangguan kecemasan merupakan kondisi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor baik dari sisi biologis, psikologis, maupun lingkungan. Secara gender, wanita memiliki resiko 2 kali lebih besar untuk mengalami gangguan kecemasan dibandingkan pria. Hal ini berkaitan dengan berbagai faktor seperti kecenderungan mengalami peristiwa traumatis, tingkat neurotisme yang lebih tinggi, serta reaktivitas biologis yang lebih sensitif terhadap stres. Selain itu, budaya juga memiliki pengaruh signifikan dalam membentuk jenis ketakutan yang dialami seseorang. Sebagai contoh, di Jepang terdapat sindrom Taigen-kyo Fusho, yaitu ketakutan berlebihan untuk membuat orang lain merasa tidak nyaman, yang mencerminkan dampak mendalam dari norma dan nilai budaya terhadap bentuk gangguan kecemasan. Dari sisi perilaku, pengondisian memainkan peran penting. Pengondisian klasik dapat membuat seseorang belajar takut pada stimulus netral yang diasosiasikan dengan pengalaman negatif, sementara pengondisian operan memperkuat rasa takut melalui kebiasaan menghindari situasi yang dianggap mengancam. Faktor genetik juga menjadi komponen krusial di mana sekitar 50-60% resiko gangguan kecemasan diwariskan, termasuk melalui sifat-sifat kepribadian seperti neurotisme dan sensitivitas terhadap ancaman. Gangguan kecemasan juga memiliki dasar neurologis yang kompleks. Aktivitas berlebihan pada amigdala yang merupakan pusat pemrosesan emosi, serta kurangnya kontrol dari korteks prefrontal berkontribusi pada munculnya rasa cemas yang berlebihan. Disfungsi neurotransmitter seperti rendahnya kadar GABA dan serotonin serta tingginya norepinefrin memperparah respon tubuh terhadap stres, termasuk munculnya reaksi lawan atau lari. Dalam perkembangan individu, perilaku tertentu pada masa bayi seperti penghambatan perilaku dapat menjadi indikator awal resiko gangguan kecemasan sosial di masa depan. Di sisi lain, aspek kognitif memegang peranan penting. Pola pikir negatif yang terus-menerus, pengalaman traumatis, atau pola asuh yang membatasi dapat menyebabkan seseorang merasa kehilangan kendali atas hidupnya. Selain itu, fokus yang berlebihan pada tanda-tanda ancaman serta intoleransi terhadap ketidakpastian seringkali memicu kekhawatiran yang berlebihan, menciptakan lingkaran kecemasan yang sulit diatasi. Ada beberapa cara untuk mengelola gangguan kecemasan. Salah satu langkah pertamanya adalah berbicara dengan seseorang yang dipercaya, seperti teman, keluarga, atau profesional kesehatan mental. Mencatat kekhawatiranmu dapat membantu mengenali pola kecemasan. Selain itu, teknik pernafasan dalam dan meditasi juga efektif untuk menenangkan pikiran. Dalam beberapa kasus, bantuan medis seperti terapi atau pengobatan dapat menjadi solusi. Penanganan atau treatment yang dapat dilakukan ketika mengalami gangguan kecemasan, yang pertama dengan melakukan teori exposure. Terapi ini bertujuan untuk membantu individu dalam menghadapi situasi atau stimulus yang memicu kecemasan secara bertahap. Yang kedua yaitu terapi kognitif. Terapi ini bertujuan untuk mengubah cara berpikir mengenai kecemasan dan meningkatkan kemampuan dalam menghadapi ketakutan. Yang ketiga yaitu penggunaan realitas virtual atau virtual reality. Terapi ini dapat digunakan untuk menstimulasikan situasi yang ditakuti seperti ketinggian atau interaksi sosial. Ingatlah, gangguan kecemasan bukanlah akhir dari segalanya. Dengan dukungan yang tepat, kamu bisa belajar untuk mengelola kecemasan dan menjalani hidup yang lebih tenang dan bahagia. Jaga kesehatan mentalmu sama seperti kamu menjaga tubuhmu. Bersama kita bisa menghadapi gangguan kecemasan. Salam sehat teman-teman. Bye-bye.